Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai obesitas. Tadi saya bertanya ke Dokter Bella nih dok, mohon dijawab dulu ini waktu-waktu yang tepat nih untuk kita semua, saya dan juga pemirsa di rumah nih makan itu di saat-saat jam berapa aja, terus paling lamanya nih kalau di malam hari jam berapa dok? Iya, jadi kalau misalnya untuk makan itu sebenarnya harus teratur ya 3 kali sehari ya. Usahakan harus sarapan ya, sarapan itu boleh dimulai dari jam 6 sampai jam 8 pagi ya, terus nanti dilanjutkan dengan makan siang itu jam 12, paling lama ya jam 2. Terus nanti untuk makan malamnya sebenarnya ada juga yang menghindari makan malam ya. Makanya makan malam itu diaturnya itu biasa itu dari jam-jam 6 sampai kurang dari jam 8 malam. Biasanya gitu. Itu udah stop ya. Jangan sampai kita masih menyemil lagi atau misal makan makanan lagi. Nah, itu yang bikin makin bisa menyebabkan si obesitas itu, karena kan kerja lambung itu dia punya waktu ya, kerja lambung untuk mencerna makanan itu sendiri punya waktu gitu untuk dia mencerna ke makanan berikutnya seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Bella. Nah tadi kan dijelaskan juga ya ini Bang Agung oleh Dokter Bella bahwa memang untuk isi makanan yang sekaligus banyak pun bisa menjadi pemicu ya. Tapi Bang, untuk piring yang sesuai itu saat ini seperti apa sih Bang idealnya Bang? Misalnya nasinya sedikit nih Bang, terus sayurnya banyak gitu, termasuk juga makanan-makanan berlemak. Nah itu harusnya paling maksimal berapa gitu Bang untuk satu piring setiap kali makan? Baik, kalau untuk yang itu kita beralih ke ini dari Kementerian Kesehatan, bahwasannya sekarang udah ada yang namanya isi piringku. Ya, jadi isi piringku itu kalau kita ambil dari satu buah piring, itu ada kita potong 4 bagian. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada buah dan sayurnya. Jadi karbohidratnya dengan misalnya dengan porsi yang secukupnya. Jadi ada nasi, ini tergantung kita daerah ya Mbak Julia. Kalau kita di Sumatera mungkin kita pakai nasi, terus ada proteinnya bebas, mau proteinnya hewani atau nabati. Proteinnya bisa kita pakai ikan, atau pakai ayam, pakai telur, tempe. Tapi jumlah yang pas gitu, jadi jangan berlebih. Terus sayurnya, kita harus ada sayur. Sayurnya bebas, mau pakai sayur bayam, memang yang sesuai yang memang ada stok di rumah nih. Nah terus buahnya boleh buah kates yang memang mudah dijangkau gitu, nggak perlu yang buah mahal, nggak perlu ya, yang penting ada buahnya, dan itu yang akan dimakan dikonsumsi setiap harinya. Dan kalau bisa porsi makan itu yang pas dan menunya diganti, jangan monoton yang itu aja gitu. Oh jadi menunya variasi ya? Ya, kalau hari ini ada lauk ikan, besoknya ayam gitu, sayurnya bayam, besoknya kangkung. Biar kan manfaatnya kan berbeda-beda nih. Walaupun memang pada dasarnya sayur itu akan salad gitu. Jadi bisa tercukupi semuanya ya Bang ya. Terima kasih Bang Agung. Nah kita kembali lagi ke Dokter Bella. Silakan Dokter Bella dilanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang dampaknya ya bagi kesehatan ya. Ini ya, jadi bahaya obesitas itu bagi kesehatan itu yang pertama adalah dia ini bisa meningkatkan risiko 2 kali lipat serangan jantung ya, terus juga penyakit diabetes ya atau kencing manis, terus juga tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kenapa? Karena semua makanan yang dikonsumsi itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit ini. Jantung koroner itu biasanya terlalu banyak makan lemak ya, nanti lemaknya itu akan menimbun di dalam pembuluh darah. Kalau misalnya nanti dia banyak tuh si lipid-lipidnya, si lemak-lemaknya tadi, kan aku bilang kalau misalnya dia pertama-tama memang dia akan masuk ke dalam jaringan bawah kulit, tapi kalau lama-kelamaan dia akan masuk nih, si lemak itu juga bakal masuk ke organ-organ, bisa juga ke pembuluh darah dia akan menumpuk di sana, dia akan membuat plak ya, terus nanti si plaknya itu dia bakal mengeras, nanti kalau misalnya itu akan terjadi sumbatan gitu. Nah sumbatan di jantung, terutama pembuluh darah di jantung, itulah yang menyebabkan yang namanya penyakit jantung koroner gitu. Terus juga kalau misalnya makanannya tinggi gula nih,
tidak terkontrol gulanya, suka makan yang manis-manis ya. Selain menyebabkan obesitas juga meningkatkan resiko dari diabetes mellitus atau kencing manis gitu. Terus juga hipertensi, biasanya tuh dipengaruhi sama makanan yang tinggi garam ya, makanan yang asin-asin, terus juga ciki-ciki gitu ya, kayak makanan instan itu kan semuanya tinggi garam juga, itu juga menyebabkan bisa meningkatkan resiko obesitas dan penyakit yang lain seperti itu. Terus juga obesitas juga ada nih batu empedu ya, batu empedu itu juga bisa karena terlalu banyak lemak, sedangkan nanti kan dia akan disemprotkan nih sama cairan empedu, itu bisa menyebabkan juga batu nanti di sana ya. Terus juga ada obesitas ini mengakibatkan sumbatan jalan nafas ketika tidur ya. Kebanyakan lemak jadi nanti ada sumbatan pas lagi tidur, posisinya juga ditambah juga dengan posisi itu juga bisa menyebabkan ngorok ya. Jadi kadang-kadang bisa diperhatikan kalau misalnya orang-orang yang memang di obesitas atau gemuk gitu ya, tidurnya itu biasanya dia akan ngorok ya, itu karena ada sumbatan di sana, karena berat badan itu juga bisa ya. Terus juga beresiko tinggi untuk mengakibatkan penyakit kanker ya, jelas ya kalau misalnya nanti ditambah juga faktor-faktor yang lain itu juga bisa meningkatkan penyakit kanker dan meningkatkan lemak dalam darah dan dapat menyebabkan asam urat tadi. Selain juga obesitas itu lemaknya ke organ, dia juga bisa meningkatkan lemak dalam darah juga. Biasanya itu yang suka terdeteksi yang pertama ya, meningkatkan kolesterol gitu. Karena dampaknya kolesterol itu biasanya bakal bikin nyeri-nyeri gitu ya. Terus belakang leher jadi sakit, punggung jadi belakangnya jadi sakit juga gitu. Nah itu biasanya kan kita akan cek nih, jangan-jangan abis makan yang berlemak gitu ya. Apalagi ditambah dia orangnya misalnya kegemukan atau obesitas tadi ya. Nah itu akan kita cek juga untuk kolesterolnya. Biasanya juga itu akan meningkat lemak di dalam darahnya, jadi kolesterolnya juga akan meningkat gitu. Terus juga mengakibatkan menurunnya tingkat kesuburan ya. Dari kesuburan itu dia bisa nanti menyebabkan si obesitas itu ke penyakit yang namanya PCOS ya, atau namanya polycystic ovarian syndrome gitu. Dibarengi dengan ada faktor hormonal ditambah dengan keadaan obesitas, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya sakit PCOS itu sendiri pada perempuan ya. Nah, dampaknya obesitas itu banyak ya, dari semua penyakit itu bisa disebabkan sama obesitas. Makanya sekarang Kementerian Kesehatan itu memang menggalakkan sekali untuk aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang dilakukan setelah kita makan, terus juga setiap hari 1 minggu 3 kali minimal ya, dan itu memang harus ada disediakan waktunya untuk aktivitas fisik, karena benar obesitas itu sendiri dampaknya banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan karena awalnya dia hanya obesitas gitu ya. Selain ada dampak dari penyakit, dampak sosialnya juga ada ternyata ya. Kadang-kadang orang-orang yang obesitas itu karena dia obesitas jadi pergerakannya bisa menjadi lamban gitu ya. Terus mengakibatkan jadinya karena lamban jadi produktivitas bekerjanya jadi bisa menurun gitu ya. Terus juga kurang rasa percaya diri, terus juga mengakibatkan penampilannya kurang menarik, dan juga akhirnya nanti karena dia itu jadi menarik diri dari pergaulan gitu. Nah makanya karena ini sekarang sudah banyak sekali pada remaja-remaja ya, dampak sosial ini juga dipikirkan gitu. Makanya sekarang itu kalau bisa memang harus kurangi berat badannya kalau memang sudah di tahap obesitas kayak gitu. Baik, nah nanti akan kita lanjutkan lagi ya dokter ya setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.